Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebutkan perbaikan gedung DPRD Jabar akibat pengrusakan mencapai 10 miliar rupiah. Wali Kota Cirebon bersama TNI Polri dan elemen masyarakat melakukan deklarasi aman dan damai di Balai Kota Cirebon. PSSI pastikan agenda tim nasional tak terpengaruh situasi keamanan yang memanas. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Dinda Farah akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebutkan perbaikan gedung DPRD Jabar akibat pengrusakan mencapai 10 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan diambil dari realokasi anggaran pemerintah Provinsi Jabar. Hal tersebut disampaikan usai bertemu dengan para pimpinan DPRD Jabar di Gedung Sate Kota Bandung. Deddy menyebut anggaran yang diperlukan untuk perbaikan gedung DPRD mencapai 10 miliar rupiah. Pihaknya akan melakukan realokasi anggaran APBD pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Barat dengan total kebutuhan mencapai 150 miliar rupiah. Setelah direalokasi, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk BPJS Kesehatan, para pekerja sektor informal, perbaikan infrastruktur, serta penggantian kerugian bagi pengusaha kecil terdampak. Nah, kemudian yang berikutnya kan perbaikan infrastruktur tuh. Perbaikan struktur, penggantian motor rusak, mobil rusak, toko harus dibangun kembali, kemudian orang harus dijamin selama mereka nganggur. Kemudian saya juga nanti akan nyiapin stimulus-stimulus untuk agar masyarakat Jawa Barat tenang. Dan itu bukan hanya provinsi, kabupaten kota tadi pagi sudah sepakat untuk segera mendorong upaya-upaya melakukan recovery ekonomi. Jadi yang di pikiran saya itu, kalau politiknya mungkin dalam minggu ini sudah selesai. Tetapi aspek ekonomi yang ditimbulkan itu akan panjang. Sebelumnya, merespon aksi unjuk rasa yang terjadi serentak, DPRD Jawa Barat sepakat menghentikan perjalanan dinas keluar provinsi dan luar negeri. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Merespon aksi demonstrasi dan tuntutan masyarakat, DPRD Jabar bersama Gubernur Jawa Barat sepakati untuk melakukan realokasi anggaran dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat. Bertempat di Gedung Sate Kota Bandung dengan dihadiri ketua, wakil ketua serta perwakilan sejumlah ketua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat sepakat untuk melakukan realokasi anggaran sebagai respon keberpihakan kepada rakyat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pemerintah harus merespon dinamika rakyat saat ini dengan tindakan nyata yang menjunjung keberpihakan kepada rakyat. Dan itu seluruhnya nanti kita bersama-sama untuk mendorong anggaran-anggaran yang dianggap tidak efektif dan tidak tepat untuk segera dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Dan yang paling utama setelah ini adalah harus ada recovery ekonomi. Karena kan mereka tuh tidak bekerja selama beberapa hari, ada bangunan yang rusak, ada pedagang yang rugi, ada kios yang terbakar, semuanya harus dalam waktu cepat, dalam seminggu ini mereka sudah kembali normal, uang pemerintah turun, ekonomi jalan, dan kegiatan-kegiatan proyek di Provinsi Jawa Barat harus segera terselenggara dengan baik sampai tingkat desa dan kelurahan. Selain realokasi anggaran yang difokuskan pada penguatan program infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, DPRD Jabar juga menghentikan kegiatan dinas keluar provinsi dan luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan melakukan pemulihan ekonomi bagi masyarakat dan pengusaha yang terdampak dari dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir.
Ya, kita akan menghentikan perjalanan dinas luar provinsi, perjalanan ke luar negeri, dan juga mungkin nanti dicek kalau ada anggaran silpa, Pak. Nanti bisa dimanfaatkan untuk direalokasikan untuk kegiatan seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan. DPRD Jawa Barat resmi menyampaikan maklumat kepada pemerintah pusat sebagai respon atas dinamika dan situasi sosial yang terjadi di Jawa Barat beberapa hari terakhir. Maklumat ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang dikeluarkan pada Sabtu 30 Agustus lalu. Ketua DPRD Jabar, Buki Wibawa menegaskan, pernyataan sikap ini jadi komitmen lembaga dewan untuk menyampaikan suara ke tingkat pusat. Terdapat 4 poin maklumat yang akan disampaikan DPRD ke pemerintah pusat. Poin-poin tersebut adalah mendukung pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset, mendukung pengesahan rancangan tentang revisi KUHP, mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa Afan Kurniawan secara adil dan transparan, serta mendukung pelaksanaan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia. 1. Kami mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang perampasan aset koruptor. 2. Mendukung pengesahan rancangan undang-undang tentang revisi KUHP. 3. Mendukung penuh pengusutan hukum yang merenggut korban jiwa almarhum Afan Kurniawan secara adil dan transparan. 4. Mendukung pelaksanaan reformasi di Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, untuk pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Jawa Barat. 1. Kebebasan beribadah agar dilindungi dengan baik. 2. Mengatasi pengangguran dan permasalahan ketenaga kerjaan. 3. Mengatasi premanisme dan pungutan liar. 4. Mengatasi kesenjangan ketimpangan pendidikan. 5. Menertibkan penerima Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran. 6. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja informal melalui jaminan sosial ketenaga kerjaan. Bandung, 1 September 2025. DPRD Jabar menyebut maklumat tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat, DPR RI, serta pihak terkait lainnya. Poin-poin tersebut juga akan diteruskan kepada pimpinan partai secara internal oleh masing-masing fraksi. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Wali Kota Cirebon bersama TNI Polri dan elemen masyarakat melakukan deklarasi aman dan damai di Balai Kota Cirebon. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Pemerintah Kabupaten bersama Aliansi Driver Online Garut menggelar doa bersama untuk para korban aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan berbagai daerah. Mereka sepakat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan berkomitmen untuk menjaga kondusivitas. Bersama unsur Forkopimda, Organi Masyarakat, MUI, tokoh lintas agama dan Aliansi Driver Online Garut menggelar doa bersama agar Indonesia khususnya Kabupaten Garut dijauhkan dari segala bahaya dan provokasi yang dapat memecah belah persatuan. Termasuk mendoakan pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, dan para korban dalam aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari lalu. Tak hanya doa bersama, Aliansi Driver Online pun melakukan deklarasi untuk menjaga kondusivitas, menjaga segala bentuk provokasi untuk memecah belah pengemudi ojol, aparat, dan masyarakat, dan juga berikrar untuk menjadi agen perdamaian dan pembawa pesan persatuan. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bilang kegiatan ini sebagai upaya menjaga keamanan dan persatuan. Saat ini Garut dinyatakan kondusif, termasuk aktivitas warga berjalan seperti biasa. Kunjungan teman-teman ojek online
yang diinisiasi oleh ojek online Jawa Bersatu yang ini menyampaikan aspirasi dan komitmen mereka untuk bersama-sama kami dengan semua masyarakat untuk menjaga kondisivitas di Kabupaten Garut. Karena dengan kondisi yang terjaga dengan baik, maka setiap orang bisa melakukan usahanya. Teman-teman ojek juga bisa melakukan aktivitas dalam mencari nafkah. Wali Kota Cirebon bersama TNI, Polri, dan elemen masyarakat melakukan deklarasi aman dan damai di Balai Kota Cirebon. Gerakan ini melibatkan RT, RW, ojol hingga seluruh pihak lintas agama, berbagai profesi dan latar belakang. Sejumlah elemen warga Kota Cirebon ini menandatangani pernyataan damai di gedung Balai Kota Cirebon. Mereka bersepakat untuk bersama-sama menjaga Kota Cirebon dari upaya perusakan. Wali Kota menilai unjuk rasa yang berlangsung beberapa hari lalu sudah melenceng. Pemerintah menerima aspirasi warga sesuai aturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya sebagian dari mereka justru melakukan perusakan fasilitas umum. Atas dasar itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian. Edo juga akan mengirimkan surat edaran untuk menguatkan himbauan tersebut. Memang agenda hari ini kita melakukan dengan Forkopimda tentunya ini menyatakan ada deklarasi Cirebon Damai. Ini mengantisipasi daripada kegiatan-kegiatan atau pergerakan yang kemarin telah ada beberapa yang dirusak kan gitu ya. Nah ini kami bersepakat Forkopimda dengan jajaran seluruh masyarakat dan lapisan masyarakat warga Kota Cirebon bersepakat untuk mendeklarasikan Cirebon Damai. Kita belum, kalau secara umum ya ada beberapa memang ada dari kota maupun dari luar kabupaten, dari luar kota Cirebon. Tapi secara spesifik saya kemungkinan besar ini mungkin ada pihak-pihak lain yang kemungkinan yang memanfaatkan situasi sehingga tidak ingin Kota Cirebon ini aman. Nah, itulah bagaimana peran dari dari RT, RW, termasuk camat untuk bisa mengidentifikasi ini masyarakatnya. Jadi dimulai dari bawah kita. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menyampaikan pihaknya wajib menjaga penyampaian aspirasi di muka umum yang sesuai aturan. Namun bila sudah bertindak perusakan hingga penjarahan, pihaknya wajib mengamankan agar tidak ada korban. Himbauan kepada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama untuk menjaga kota kita yang kita cintai ini, ya. Dan kita sama-sama untuk menahan diri, tidak terprovokasi demi untuk keselamatan dan keamanan kita semua. Ya, mudah-mudahan Indonesia tetap damai, kemudian juga Jawa Barat damai, Cirebon damai. Keamanan dan kedamaian adalah kebutuhan semua warga sehingga harus dilakukan oleh semua pihak. Muhammad Sahir Ramdan, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Umar, ojek online asal Sukabumi yang menjadi korban kekerasan peristiwa demonstrasi di Jakarta saat ini sudah pulang ke rumah. Ia dirawat selama 5 hari di Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Saat kejadian, Umar baru selesai menurunkan penumpang dan sholat di masjid. Umar, pengemudi ojek online asal Sukabumi yang menjadi korban kekerasan peristiwa demonstrasi di Jakarta saat ini sudah kembali ke rumah. Umar dijemput oleh Bupati Sukabumi Asep Japar. Pasca kejadian saat ini, kondisi Umar tidak bisa gerak secara bebas karena kaki dan tulang rusuknya mengalami patah sementara kepalanya bengkak. Menurut kakak Umar, bahwa saat kejadian adiknya tersebut baru selesai menurunkan penumpang. Ia pun numpang sholat di musola. Selepas sholat, Umar melihat sekelompok pendemo berlarian. Ia pun melihat bersama ibu-ibu sekitar. Namun tiba-tiba Umar menjadi sasaran amukan massa dan dipukuli hingga pingsan. Umar sendiri sudah lama, hampir 5 tahun menjadi ojek online di Jakarta. Sementara saat ini ia tidak bisa lagi mencari nafkah karena kondisi fisiknya.
Sejumlah barang pun hilang termasuk handphone. Dan saat ini Umar harus berobat jalan ke Jakarta karena harus ditangani dokter khusus yang tidak ada di rumah sakit di Sukabumi. Kejadian utama kan posisi dia itu lagi nurunin penumpang. Udah itu dia nyimpen motor di masjid. Langsung motornya digembok. Nah, dia salat maghrib. Udah salat maghrib, terus dia keluar. Pas keluar ada keramaian di depan. Nah, dia ngikut ke situ, bukan ngikut mau demo, tapi dia ngikut mau nonton sama ibu-ibu. Di situ kan banyak ibu-ibu. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi akan memberikan bantuan akomodasi dan yang lain-lain selama Umar melakukan pemulihan ke rumah sakit di Jakarta. Umar bisa pulang dari rumah sakit dan kondisinya alhamdulillah membaik. Mudah-mudahan pada saat pemulihan juga Pak Umar dan keluarga bisa dijaga supaya ini cepat sekali ya. Mudah-mudahan saya juga bisa berterima kasih lah kepada semua ya. Semuanya Pak Kapolri, Pak Dandim. Keluarga Umar berharap adanya keadilan yang tegas seadil-adilnya terhadap pelaku yang menganiaya Umar. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. PSSI pastikan agenda tim nasional tak terpengaruh situasi keamanan yang memanas. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Jabar. Dari balap jet darat Formula One, pembalap McLaren Oscar Piastri kian menegaskan posisinya di tahta klasemen pembalap usai raih podium pertama di Grand Prix Belanda. PSSI pastikan agenda tim nasional mulai dari FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 di Jawa Timur tak terpengaruh situasi keamanan yang memanas. Start dari posisi terdepan, Oscar Piastri langsung tancap gas membuka jarak dengan Max Verstappen dan Lando Norris. Hujan turun memainkan peran dalam balapan. Pebalap Ferrari menjadi korban dari licinnya trek Zandvoort. Lewis Hamilton tergelincir menabrak pembatas sirkuit di lap 23. Sementara Charles Leclerc tabrakan dengan Andrea Kim Antonelli di lap 53. Memasuki fase akhir balapan, Piastri dan Norris tampaknya akan finish di posisi 1 dan 2. Namun di lap 65, mobil Norris mengeluarkan asap hingga akhirnya memarkirkan McLaren MCL 39 di pinggir sirkuit. Oscar Piastri melesat tak terkejar di posisi pertama, disusul Max Verstappen di posisi kedua. Kejutan di posisi ketiga, pebalap Racing Bulls, Ishak Hadjar menginjak podium pertamanya. Kemenangan ini membawa Oscar Piastri memuncaki klasemen keseluruhan pebalap dengan 309 poin, unggul 34 poin dari Lando Norris di posisi kedua. PSSI pastikan agenda tim nasional mulai dari FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 di Jawa Timur tak terpengaruh situasi keamanan yang memanas. Sejumlah pihak menyaksikan agenda tim nasional Indonesia akan terganggu akibat situasi keamanan yang memanas. Namun, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, melalui pesan singkat di forum jurnalis memastikan hingga Senin sore semua agenda masih terjadwal. Timnas U23 saat ini tengah berada di Sidoarjo untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 mulai 3 September.
KDKRL dan kolega akan bersaing dengan Korea Selatan, Laos, dan Makau di grup C. Sementara, timnas senior yang akan menjalani laga FIFA Matchday menghadapi Taiwan dan Lebanon 5 dan 8 September. Kabarnya, Jay Indas dan kolega sudah mulai berkumpul di Surabaya sejak Senin. Armanda Patrick Kluivert dijadwalkan menggelar latihan perdana pada Selasa sore. Jelang FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon serta kualifikasi Piala Asia U23, kabar baik datang dari para pemain diaspora. Di antaranya Kelvin Verdong yang sudah sepakat gabung klub Ligue 1 Prancis. Lille dan Miliano Jonathans akan melakukan sumpah WNI. Kelvin Verdong akhirnya memilih hijrah di tenggat akhir bursa transfer musim panas. Bek kiri skuad Garuda sepakat hengkang ke klub Prancis Lille dengan mahar 3 juta euro atau setara 57,7 miliar rupiah. Usai membela timnya Nek Nijmegen untuk terakhir kalinya melawan Fortuna Sittard, talenta 28 tahun akan melakukan tes medis bersama Lille dan terbang ke Indonesia untuk membela skuad Garuda di duel FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. Pemain naturalisasi Miliano Jonathans sudah terbang ke Indonesia untuk menjalani sumpah WNI di Jakarta. Terlihat di akun Instagram sang ayah, Miliano ke Jakarta bersama keluarganya. Kabarnya pemain FC Utrecht akan melakukan sumpah WNI di Jakarta pada 4 September sebelum terbang ke Surabaya untuk membela skuad Garuda melawan Taiwan dan Lebanon. Kepindahan Eliano Reinders ke Persib Bandung yang sebelumnya dikabarkan sebagai pemain pinjaman ternyata Maung Bandung merekrutnya secara permanen. Persib mendatangkan pemain versatil ini dari PEC Zwolle yang dikontrak hingga 2027. Namun, Persib tak menyebutkan berapa mahar yang harus dibayar ke tim asal Belanda. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini, saya Dinda Farah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.